Ada banyak teori mengenai tenggelamnya kapal Titanic. Tapi, apa kalian udah tahu kalau ada teori yang menyebutkan di mana Titanic itu sebenarnya bukan mengalami kecelakaan, tapi justru sengaja ditenggelamkan? Yap, welcome to What's the Story. Cuma sebelum masuk ke teori, kayaknya kita flashback dulu ke salah satu insiden maritim yang paling besar ini kali ya. Jadi Titanic itu berlayar dari Southampton, Inggris menuju New York City pada tanggal 10 April tahun 1912. Nah, pada peluncurannya Titanic itu mendapatkan sambutan yang sangat baik dari publik, mengingat ya ini tuh kapal yang paling besar dan paling megah pada masa itu ya. Nah, cuman dalam 5 hari perjalanannya menuju New York City, sayangnya kapal Titanic menabrak gunung es di Atlantik dan menyebabkan kapal itu terpecah, atau lebih tepatnya terbelah dua dan menewaskan 1.500 orang. Dari sekian banyak teori tentang tenggelamnya kapal Titanic, salah satu yang paling terkenal adalah JP Morgan ingin menghabisi ketiga pesaingnya, yaitu Jacob Astor, Isidor Straus, dan Benjamin Guggenheim. By the way, mereka semua ini tuh miliarder yang bisa dibilang populer dan sangat berpengaruh ya pada saat itu. Nah, teori ini mengacu pada keinginan JP Morgan yang awalnya memang berencana untuk ikut berlayar bersama kapal Titanic. Tapi justru di last minute, JP Morgan membatalkan keinginannya untuk ikut berlayar. Beberapa sumber menyebutkan kalau JP Morgan membatalkan rencananya karena ia sedang jatuh sakit. Tapi, gak lama dari momen keberangkatannya Titanic itu, JP Morgan justru terlihat sedang berbelanja permadani bareng sama kekasihnya. Motif yang mendasari Morgan adalah karena ketiga pesaingnya disebut menentang pembentukan atau pendirian dari Federal Reserve atau namanya itu The Fed. By the way, sekarang ini Federal Reserve dikenal juga sebagai Bank Sentral Amerika, di mana Bank Sentral Amerika ini tuh merupakan salah satu institusi keuangan yang paling berpengaruh di dunia. Nah, Federal Reserve atau The Fed sendiri dibangun pada masa itu untuk menanggulangi krisis ekonomi yang terjadi di Amerika. Dan memang setelah setahun kejadiannya Titanic tenggelam, ketiga pesaing dari JP Morgan ini meninggal dunia dan akhirnya Federal Reserve resmi berdiri. Sayangnya teori ini tetap memiliki celah, karena tidak disebutkan bagaimana JP Morgan selaku pemilik Titanic merancang agar kapal layar terbesarnya itu bisa tenggelam. Selain itu juga JP Morgan memang terbukti tidak ikut dalam pelayaran Titanic. Cuma, nggak pernah ada bukti yang mengarah kalau JP Morgan memang tahu kapalnya akan tenggelam. Teori ini memang banyak ditentang, termasuk oleh sejarawan di Titanic Historical Society yang bernama Don Lynch. Dalam salah satu biografinya, Don Lynch menyebutkan kalau alasan sebenarnya JP Morgan tidak ikut berlayar bukan karena sakit. Nah, Morgan sendiri itu sebenarnya orang yang penikmat seni lah bisa dibilang. Dia suka barang-barang seni juga dan mengkoleksi juga. Dan pada saat itu, Morgan sedang rajin-rajinnya membeli barang-barang seni dari Prancis. Nah, sayangnya pada saat yang bersamaan juga, Prancis sedang mengubah kebijakannya untuk tidak mengekspor barang-barang seninya atau harta karun seninya dari Prancis ke Amerika. Karena itulah akhirnya JP Morgan membatalkan rencana dia pergi berlayar bersama Titanic dan lebih memilih pergi ke Prancis untuk mengawasi pembeliannya sebelum undang-undang baru diberlakukan. Sementara di sisi lain juga nggak ada bukti yang menyebutkan kalau Jacob Astor, Isidor Straus, dan juga Benjamin Guggenheim itu menolak rencana atau misalnya keinginannya JP Morgan dalam mensentralisasi perbankan. Alasan pertama adalah karena pelayaran perdana Titanic itu menyedot atau bisa dibilang menarik perhatian banyak orang terkenal. Sehingga pelayaran pertama itu dijuluki Millionaire Special. Kedua, selama 45 tahun meneliti, George Behe mengatakan tidak bisa menemukan dokumen apapun yang membuktikan kalau ketiga miliarder tersebut menentang ide diberlakukannya atau didirikannya Federal Reserve. Faktanya, investigasi terbaru dari Washington Post menemukan kalau Astor dan Guggenheim sebenarnya gak mengambil sikap atas masalah atau ide tersebut. Malah justru di situ disebut kalau Strauss yang memberi dukungan agar Federal Reserve didirikan. Nah, versi alternatif dari teori ini menyebutkan kalau sebenarnya kecelakaan Titanic itu dirancang oleh salah satu keluarga yang bisa dibilang paling kaya di dunia ya, dan cukup terkenal lah, yaitu Rothschild Family.
Yap, keluarga yang satu ini tuh emang sering banget ya dijadiin target sasaran dari para pengemuka teori konspirasi. Cuma pada akhirnya tetap aja gitu, para peneliti dan para sejarawan sepakat kalau misalnya Titanic ini tenggelam murni karena kecelakaan. Kemudian teori kedua dipopulerkan oleh Robin Gardiner dalam bukunya yang berjudul Titanic: The Ship That Never Sank. Nah, seperti judul bukunya, jadi teori ini tuh menyebut kalau Titanic sebenarnya sama sekali nggak pernah tenggelam. Jadi gini, Titanic itu sendiri sebenarnya dibangun oleh perusahaan yang bernama White Star Line yang berada di bawah International Mercantile Marine milik JP Morgan. Nah, sementara itu, White Star Line ini punya pesaing yang namanya Cunard Steamship Company. Jadi, JP Morgan tuh sebenarnya pengen punya perusahaan yang nomor satu di dunia melalui si White Star Line ini. Cuma karena dia punya pesaing, akhirnya dia tuh agak sulit juga dong untuk memonopoli perdagangan di dunia pelayaran. Nah, supaya nggak kalah saing, akhirnya White Star Line ini tuh membangun 3 kapal mewah yang bernama Olympic, Titanic, dan Britannic. Nah, setelah itu disepakati kalau Olympic lah yang akan jadi kapal pertama yang dibangun oleh White Star Line. Setelah dibuat, akhirnya Olympic pun melakukan pelayaran perdananya pada tahun 1910. Nah, pelayaran pertama Olympic itu bisa dibilang sukses banget, bahkan menjadikannya sebagai kapal termewah dan terbesar pada masanya. Tapi sayangnya, pada pelayaran kelima, justru ada insiden yang terjadi dan menimpa kapal Olympic. Jadi tepat pada tanggal 20 September 1911, Olympic itu mengalami tabrakan dengan kapal perang Inggris yang bernama HMS Hope. Dan memang nggak ada korban jiwa. Terus juga kapal Olympic ya berhasil kembali ke pelabuhan. Cuma tabrakan itu tuh justru bikin Olympic rusak parah. Kerusakannya itu meliputi 2 ya, maksudnya kerusakan terbesarnya. Yang pertama itu ada 2 lubang besar di kapal Olympic dan baling-baling kapal yang patah. Nah, dari kejadian itu akhirnya muncullah teori konspirasi yang menyebut kalau kecelakaan yang dialami Olympic membuat perusahaan White Star Line mengalami kesulitan ekonomi. Kenapa? Karena yang pertama, White Star Line ini tuh ditetapkan sebagai pihak yang bersalah dan harus bertanggung jawab atas tabrakan tersebut. Nah, itu kenapa juga akhirnya pihak asuransi nggak mau memberikan uang perbaikan kepada pihak White Star Line. Terus poin kedua, biaya perbaikan kapal itu kan nggak murah ya, jadi butuh dana yang sangat besar. Nah, poin yang ketiga, White Star Line pada saat itu tengah membangun kapal keduanya, yaitu Titanic. Di mana Titanic pun pembangunannya harus tertunda karena insiden yang dialami oleh kapal Olympic. Dan mengingat Titanic ini adalah kapal yang besarnya kurang lebih sama dengan Olympic dan lebih megah, otomatis dana yang harus dikeluarkan juga jauh lebih besar. Untuk menyiasati masalah ekonomi yang dialami oleh White Star Line ini, akhirnya dilakukanlah pertukaran nama. Jadi, kapal Olympic namanya itu diganti jadi Titanic. Begitupun sebaliknya, Titanic memakai nama Olympic. Tujuannya buat apa? Ya supaya kapal Olympic yang udah di makeover dan memakai nama Titanic itu bisa sengaja ditenggelamkan. Dengan itulah, akhirnya White Star Line bisa mendapatkan uang perbaikan dari asuransi dan memperbaiki masalah finansial di perusahaannya. Mungkin sampai sini, ada dari kalian yang bertanya, apa iya gitu bisa mengubah nama kapal gitu kan, dan gak ketahuan? Oke, jadi sebenarnya yang bakal gue jelasin adalah, ini kalau base dari teori yang ada ya, kapal Olympic dan kapal Titanic itu memiliki penampilan luar atau eksteriornya tuh mirip. Bahkan bisa dibilang cukup mendekati lah, walaupun tetap ada bedanya. Nah, tapi nggak cuma itu aja. Menurut teori yang ada, teori konspirasi ya, interior dari kapal Olympic pun dilakukan perombakan secara besar-besaran. Di mana yang awalnya lantai keramik itu dilapisin jadi karpet, terus juga ada bagian deck yang diubah, dan ornamen-ornamen asli yang udah ada di kapal Titanic akhirnya dipindahkan ke kapal Olympic. Dan katanya rumor ini tuh udah sampai ke telinga para pekerja di White Star Line. Itu kenapa mereka tuh yang mengerjakan kapalnya gak mau ikut berlayar karena mereka takut kalau misalnya nanti kapal Olympic yang udah diganti namanya jadi Titanic itu sewaktu-waktu bisa tenggelam. Nah, pada tahun 1912, pelayaran yang dilakukan itu tuh dihadiri ya selain oleh para miliarder, para pekerja yang ikut pun juga itu sebenarnya pekerja-pekerja baru. Jadi bukan pekerja yang memang mengerjakan kapal Olympic dan Titanic sebelumnya.
Sayangnya, teori Robin Gardiner tadi tuh digoyahkan oleh seorang sejarawan Inggris yang bernama Gareth Russell. Nah, jadi ia percaya kalau misalnya mengubah Olimpik jadi Titanic dalam waktu yang singkat itu tuh nggak mungkin pakai banget. Apalagi proses untuk perombakan itu kan tetap butuh biaya yang besar ya. Nggak mungkin lu cuma pakai duit yang sedikit gitu. Dan kita juga tahu kalau misalnya Titanic ini adalah kapal yang super duper mewah dan megah pada masanya. Jadi kayak ribet banget gitu kalau misalnya kapal Titanic yang udah dibangun semegah dan semewah itu, semua itu kayak harus dipindahin ke kapal Olimpik dan kapal Olimpik harus di makeover lagi gitu. Abis itu udah di makeover, baik luar sama dalamnya, malah ditenggelamin cuma buat dapat uang asuransi yang dapatnya juga nggak secara 100%. Lagian juga sebenarnya ya, kalau menurut Russell ini, sebenarnya ada cara-cara yang lebih praktis ketimbang nge-makeover sebuah kapal kemudian ditabrakin ke gunung es. Salah satunya adalah dengan cara membakar kapal. So itu tadi dua teori konspirasi yang bisa dibilang cukup populer lah terkait tenggelamnya kapal Titanic. Dan kalian lebih percaya dua teori yang tadi? Atau gimana nih? Atau mungkin kalian lebih percaya dengan sang pemilik Titanic yang secara jumawa mengatakan kalau kapalnya itu nggak bakal bisa tenggelam? Coba kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Gue pengen tahu. Dan kalau misalnya kalian juga punya saran untuk kita ngebahas konspirasi beserta teorinya secara lebih mendalam, kalian juga langsung aja tulis di kolom komentar di bawah karena pasti kita baca, oke? Jadi ya, itu tadi semua What's the Story tentang konspirasi tenggelamnya kapal Titanic. Gue Nathan signing out and I'll see you on whatever next video. Bye-bye.